Sedang berada di Hotel Tun, Kuala Lumpur. Ini adalah suasana di Bandara Sepang, Kuala Lumpur. Ini awal perjalanan saya untuk menuju kota Iran. Jadi sebelum ke Iran dari Pontianak saya transit di Kuala Lumpur. Dan kebetulan di malam harinya saya nginap semalam sambil menunggu besok keberangkatan. Nah, jadi ini adalah suasana Hotel Tun ya. Jadi hotel ini lokasinya berada sangat dekat dengan bandara. Jadi kita tidak perlu keluar bandara untuk menunggu keberangkatan. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Imam Khomeini ya saja. Bandara Imam Khomeini ya. Bandara Imam Khomeini Iran. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Ini kita berada di Bandara Imam Khomeini Tehran. Lagi menunggu kedatangan taksi karena super taksinya tertidur. Tepat kita nyampe tadi jam berapa? Jam 3 lewat. Tidak jam Indonesia, jam 3 lewat berapa tadi? 45 menit ya. 3:45 menit kita sampai di Indonesia. Selanjutnya suasana pagi hari di kota Qum, Iran. Kota ini jaraknya sekitar 2 jam ya kalau kita menggunakan taksi dari Bandara Imam Khomeini. Ini saya di suasana pagi. Kebetulan saya menginap di Hotel Horos yang letaknya berdekatan dengan situs ziarah makam Sayyidah Fatimah Maksum. Nah, situs ini sangat terkenal di Iran. Setiap ziarah itu pasti pertama kali ziarah ke Qum ya, ke makam Sayyidah Fatimah Maksum. Ini suasana pagi dan di sekitar jalan ini banyak sekali hotel-hotel ya. Ada juga pasar-pasar kecil. Ini small town lah di Iran. Ini hotel tempat kami menginap. Ini adalah suasana di tengah-tengah haram Sayyidah Fatimah Maksumah bin Musa Al-Kazim. Ini haram beliau, arsitekturnya sangat indah ya. Kita lihat bagaimana kristal menghiasi di dek-dek di dalam haram ini, dengan lengkap dengan ornamen-ornamen yang ada. Ini saya di hari pertama berada di kota Qum. Kemudian di pagi hari saya langsung berziarah di makam beliau yang posisinya kurang lebih 100 meter dari hotel tempat saya menginap. Anda bisa lihat bagaimana suasana di dalamnya. Ini hanya sebagian ya, yang kecil di zona tersebut. Selanjutnya ini adalah perjalanan saya bersama tim menuju ke Masjid Jamkaron. Jadi masjid ini diyakini oleh Muslim Syiah di Iran, disiapkan untuk tempat zuhurnya Sahib al-Asri wa Zaman, yaitu zuhurnya Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajah syarif. Jadi pendiri masjid ini udah ratusan tahun ya. Jadi fenomenal. Masjid ini dibangun oleh, kalau menurut keterangan dari guide saya, itu dibangun oleh beberapa orang yang mimpinya sama. Satu menyiapkan tanah, satu menyiapkan dana, yang satu memvalidasi, mempertemukan mereka sehingga terbangunlah masjid ini. Jadi dalam riwayatnya mereka bertemu dalam mimpi yang sama, diperintah oleh Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajah syarif untuk mendirikan masjid nanti tempat zuhurnya beliau. Nah, inilah suasana sepanjang jalan perjalanan menuju ke Masjid Jamkaron. Perjalanan menuju ke lokasi Masjid Jamkaron ini kurang lebih 2 jam dari kota Qum ya, menggunakan taksi. Saya lupa bayarnya berapa, yang jelas tidak terlalu jauh lah. Perjalanan sampai di Masjid Jamkaron di dekat dengan Qum. Next, ini adalah
suasana di dalam Masjid Jamkaron. Ya, saya tidak tahu apa nama kotanya, yang jelas ini di Masjid Jamkaron yang tadi dari perjalanan. Jadi orang-orang yang sholat di sini disunahkan untuk sholat 2 rakaat, kemudian membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di setiap rakaatnya sebanyak kurang lebih 90 kali. Perjalanan menuju Bandar Imam Khomeini. Setelah menginap 2 malam di Qum, maka kami selanjutnya akan menuju kota Mashhad, yaitu kota nomor 2 terbesar setelah Teheran ya. Ini adalah perjalanan yang nampak menurut saya sedang perlahan ya. Sambil perjalanan Anda bisa lihat di kiri kanan itu yang terlihat hanya gurun ya. Dan uniknya di Iran ya, kalau ada orang jual jagung di sepanjang jalan ini, itu yang megang tanda semacam spanduk ya bahwa mereka jualan jagung itu 300 meter sudah ada di depannya. Itu jadi mungkin supaya orang itu tidak terlewat ya jalan. Ini jalannya bypass ya, luar biasa ya. Kita bisa saksikan ya, jalan begitu luas. Iran ini dari kota Qum, ibaratnya kalau saya datang itu ke kota Qum, kemudian balik lagi ke Teheran ya, dari Teheran ke Qum, kemudian ini balik lagi. Nah, ini sudah sampai di tengah kota Iran ya. Jadi yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa di Iran itu bangunan tinggi itu jarang ya. Ya mirip-mirip seperti Jogja gitu, karena di sana tuh rawan gempa juga, sehingga bangunan itu tidak terlalu tinggi-tinggi ya. Paling tinggi itu ya sekitar 10 lantai lah. Ini suasana sudah memasuki dalam kota ya. Nah, nampak juga pohon-pohon yang hijau itu cemara, padahal ini kan musim semi ya. Kalau pohon-pohonnya lainnya itu dorman ya. Nah, jadi di Iran juga banyak cemara di kiri kanan itu. Anda bisa saksikan ya. Nah, ini kalau yang kuning itu pasti taksi. Dan di sana taksinya itu, ini terlihat dari jauh di tengah kota ini adalah makam Imam Khomeini ya, tokoh revolusi Islam Iran. Jadi makamnya itu sangat besar sekali. Kami menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Jadi dialah yang memimpin revolusi menumbangkan rejim Shah Pahlavi yang waktu itu bersekongkol di bawah ketiak Inggris dan Amerika ya. Alhamdulillah berkat jasa Imam Khomeini rahimahullah, Iran bisa mandiri ya. Kemudian berdirilah Republik Islam Iran. Nah, kami waktu menuju ziarah ke sana itu memang agak tergesa-gesa ya, karena sudah waktu untuk ziarah itu hanya diberi waktu kurang lebih setengah jam, karena kita mengejar pesawat ya, takut ketinggalan saat kita berada di bandar domestik Mehrabad. Jadi dari Mehrabad nanti kita baru terbang menggunakan Pakistan Airlines menuju ke kota Mashhad, yaitu kota kedua terbesar Iran. Nah, inilah suasana orang-orang yang berziarah. Kita belok ke kanan. Ini kita memasuki haram Imam Khomeini, orang sebutnya haram ya. Jadi tempat setiap makam orang-orang besar itu, imam dan ulama itu disebut haram ya, jadi tempat suci. Inilah suasananya. Anda bisa lihat kubah emas ya dengan 4 menara. Ini juga merupakan ciri khas ya, ciri khas masjid maupun makam yang ada kota Iran itu pasti ada menara yang mirip-mirip ya bentuknya. Dan kubahnya itu ada warna biru pirus ya, dan kubah emas.
Nah, kita menyempatkan setengah jam berziarah ke makam Imam Khomeini. Selanjutnya kami bersama tim melanjutkan kembali perjalanan setelah berziarah dan sholat zuhur di makam Imam Khomeini. Kita melanjutkan perjalanan ke Bandara Mehrabad. Bandara Mehrabad ini adalah bandara domestik ya, domestik, tapi juga berdekatan dengan Bandara Imam Khomeini. Tapi saya waktu itu kurang pasti jaraknya berapa, karena saya tidak sempat memantau ya berapa jarak Mehrabad ke Bandara Imam Khomeini itu. Nah, inilah suasana menuju bandara di kota Tehran ya. Nah, suasana seperti ini kalau saya lihat di blog-blog yang ada traveling ke Iran itu jarang dipublikasikan ya. Nah, di kesempatan ini saya akan publikasi banyak bagaimana suasana menuju bandara Mehrabad ya. Nah, kalau Anda lihat taksi bermerek Kuda itu adalah mobil buatan domestik ya. Jadi Iran juga memproduksi mobil sendiri miliknya Kuda ya, lambang kuda. Walaupun di sana saya lihat banyak sekali juga mobil Eropa ya, seperti T-shirt masih banyak di Iran itu. Bahkan mobil yang paling antik sekalipun masih banyak. Nah, ini masjid yang berada di tengah kota Iran. Saya tidak tahu nama masjidnya ini. Inilah suasana betul-betul di tengah kota ini ya. Di tengah-tengah kota ada masjid, masjid jami kalau bahasa kita ini. Nah, ini. Nah, arsitekturnya agak sederhana ya. Ya seperti di makam-makam. Ini dindingnya terlihat polos ya. Nah, dan salah satu ciri khas kota Iran itu kita bisa menyaksikan tulisan-tulisan Ahlul Bait Nabi, misalnya Fatimah Az-Zahra, terpampang besar ya di bandara, di mana-mana, karena memang masyarakat di kota Iran itu sangat memuliakan Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mereka menghormati imam ya. Kita bisa lihat foto imam di mana-mana itu ya. Imam Khomeini yang sudah meninggal digantikan oleh Said Ali Khamenei yang juga disebut dengan rahbar, pimpinan spiritual tertinggi, pimpinan politik dan spiritual ya. Jadi presiden itu berada di bawah naungan rahbar. Nah, itu salah satu keistimewaan dari kota Iran. Jadi pimpinan tertinggi di atas presiden itu adalah ulama yang mempunyai otoritas untuk mengawasi bagaimana kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita saksikan di tengah kota Iran ini masih terlihat ya bangunan tidak terlalu banyak yang tinggi. Jadi suasananya itu ya mirip-mirip lah di kota Jogja ya, kalau Anda ke Jogja atau Surabaya juga mirip-mirip. Dan di Iran itu sendiri bangunan modern itu jarang ya, tidak terlalu banyak, karena di sana itu mereka mempertahankan bangunan-bangunan klasik. Jadi kalau Anda wisata, kalau Anda mau melihat kota yang modern plus lengkap dengan gedung-gedung klasik yang dipertahankan umurnya yang udah puluhan bahkan ratusan tahun, itu salah satunya di kota Iran. Nah, memang saya bingung ya melihat bagaimana peraturan di jalan gitu ya. Memang terlihat di sana itu orang itu sudah paham dengan sendirinya ya, tanpa banyak rambu-rambu ya. Kalau di Indonesia kan ada rambu-rambu, nggak boleh belok dan sebagainya. Kalau di Iran itu boleh katakan minim ya. Dan sepeda motor jarang sekali. Di sana itu biasanya sepeda motor itu identik dengan ojek ya. Jadi orang jarang menggunakan sepeda motor, mungkin kan di sana juga musimnya ada musim dingin, sehingga
kalau bersepeda motor itu sangat sangat payah ya. Kalau pakai mobil kan ada kacanya aja. Dan di dalam mobil ini sendiri, ini Anda lihat kan seperti panas ya, padahal kita kedinginan nih. Dalam mobil itu pakai heater, jadi pemanas bukan AC. Jadi ada AC, ada pemanas. Karena kita di musim dingin, kebetulan saat di perjalanan suhu sekitar 8 derajat ya. Anda bisa saksikan tuh, orang nggak pakai helm di sana itu nggak ada masalah ya. Kalau di Indonesia mungkin dilajia ini. Yang pakai helm paling yang ojeknya sendiri. Nah, mungkin udah kebal lah orang di sana ya, sudah terbiasa dia menghadapi udara dingin ya. Wah, saya pada perjalanan ini sangat kedinginan, betul-betul dingin. Nah, ini suasana menuju Bandara Mehrabad ini. Terlihat banyak pohon hijau ya, saya juga bingung ini pohon apa gitu. Bukan cemara. Padahal kalau di musim dingin ini banyak yang dorman. Anda bisa saksikan pohon-pohon kering itu dorman itu. Nah, ini banyak belokan, saya juga tidak tahu namanya apa ya. Tapi inilah saya gambarkan suasana yang begitu amazing ya. Terutama bagi saya lah, karena ini baru pertama kali saya melakukan perjalanan ke kota Iran ya, ke negara Iran. Nah, jadi suasana ini betul-betul saya rekam ya, bagaimana penataan kotanya ya, kerapiannya dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dicatat ya, karena di sana juga ada gurun pasir ya, jadi mobil-mobil itu jarang kita lihat mengkilatnya ya, karena di sana juga debunya luar biasa ya, karena setelah kota itu pasti gurun ya. Inilah perjalanan kita sudah mendekati dengan Bandara Mehrabad. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana suasana di dalam bandara itu sendiri. Anda bisa lihat bagaimana cara orang Iran berpakaian. Kalau menurut saya ya sangat modern ya, boleh dikatakan semi Eropa lah. Dulu saya pikir di Iran itu orang pakai hitam semua. Selanjutnya saya akan tampilkan vlog saya berada di tengah-tengah di dalam Bandara Mehrabad. Anda bisa lihat di Iran itu orang juga tidak homogen ya, model pakaiannya heterogen. Anda lihat mereka yang tapi menjadi ciri khas utama bahwa wanita di sana wajib pakai kerudung ya. Cuma kerudungnya itu dia nampak rambutnya sedikit di ujungnya atau tertutup rapat ya, seperti pakai burkah gitu. Tapi inilah suasana di dalam bandara. Anda bisa saksikan pola dan gaya masyarakat Iran. Nah, pakaiannya sangat modern ya, kalau menurut saya ini semi Eropa lah. Nah, cuman karena saya kurang bisa membaca tulisan Persia, jadi saya tidak bisa menjelaskan apa maksud dari tulisan-tulisan tersebut. Nah, ini arrival kita saat berada di kota Mashhad ya. Saya tidak sampai melihatkan ngevlog bagaimana kami berada di pesawat, karena memang di samping saya itu ada orang cacat ya. Saya juga membawa ibu saya yang kurang bisa berjalan ya, jadi saya pakai sepatu roda dan kita mendapat fasilitas istimewa ya. Alhamdulillah posisi duduk saya di pesawat juga paling depan. Jadi di pesawat itu juga tidak, kalau pesawat domestik itu tidak ada kelas bisnis, kelas ekonomi tidak ada, semua penumpang itu sama, bayarnya berapa juga. Nah, ini posisinya. Nah, ini di tengah-tengah kota Mashhad ya. Kita mau menuju kota kedua terbesar di kota Iran. Nah, ini kota Mashhad adalah kota kedua terbesar di kota Iran. Disinilah tempat dimana makam Imam Ali Ridha bin Imam Musa Kazim yang merupakan imam ke-7 ya, ke-7 bagi penganut Muslim Syiah. Ini dari zuriat Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Memang di kota ini lebih modern lagi dari yang sebelumnya ya. Anda bisa lihat suasana menjelang maghrib ini, lampu-lampu di setiap toko itu berwarna-warni ya.
Saya baru pernah menyaksikan kota seperti ini karena saya belum pernah sampai ke Eropa, tapi Anda bisa saksikan ya. Karena memang listrik di Iran itu dia kan menggunakan tenaga nuklir ya. Jadi lampunya terang sekali. Kalau neon kita itu mungkin 3 kali lipat lah. Jadi terang. Kalau malam itu suasananya luar biasa itu. Ini masih menjelang maghrib saja sudah terang benderang seperti ini ya. Dan suhu di kota Mashhad lebih dingin dibanding Qum ya. Pada saat saya berada di kota ini, suhu di malam hari itu mencapai 3 derajat ya. Ini di sore hari saja 5 derajat ini. Nah, Anda bisa saksikan karena ini kota dianggap kota tempat suci Imam Ali Ridho bin Imam Musa Al-Kazim. Orang-orang terlihat memakai burkah ya di sini. Susah kita melihat perempuan-perempuan yang berpakai pakaian seksi ya, boleh katakan tidak ada lah. Karena bajunya tuh hampir semuanya itu menutupi di bawah pinggul ya. Nah, itu luar biasanya kota Iran itu. Nah, saya merasakan di kota spiritual ya, tapi dibalut dengan suasana yang modern ya. Nah, itulah yang luar biasanya di kota Mashhad ini. Anda bisa saksikan ya, ini terminalnya saja itu ditutupi kaca yang bening ya. Nah, ini setelah belokan ini kita memasuki jalur menuju makam Imam Ali Ridho. Nah, adapun bangunan tinggi itu adalah hotel ya. Anda bisa hitunglah tingkatnya berapa, tapi itulah kalau menurut saya gedung yang tertinggi di kota Mashhad ya. Nah, adapun di sebelah sana makam itu gedung tidak boleh melewati daripada kubah haram Imam Ridho. Nah, itulah adab dan etika orang Iran terhadap penghormatan mereka terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu saya terlihat begitu terpesona ya melihat kemegahan kota Mashhad. Anda bisa lihat ya, macet ya, kita terjebak macet kurang lebih belasan menit lah, tapi tidak terlalu macet lah ya seperti Jakarta gitu ya. Jadi orang dapat berjalan perlahan-lahan ya, walaupun dengan jalan yang memang bisa dilalui 3 kendaraan, tapi karena memang kota Iran kota Mashhad ini juga kota padat ya, dan turis-turis peziarah dari seluruh dunia juga hadir ke sini ya. Makanya banyak sekali disiapkan hotel dengan fasilitas yang macam-macam ya, tergantung daripada kantong kita lah sebagai turis ya. Kalau kita mampu membayar hotel mewah ya, kita bisa nginap di hotel mewah ya. Tapi banyak alternatif juga hotel-hotel murah di sekitar haram ya. Dan bagi peziarah yang tidak mempunyai ongkos atau musafir backpacker, di haram itu disiapkan tempat untuk orang menginap, makan gratis, berapa hari pun dia menginap di situ. Dan biasanya kalau mereka tidak mampu untuk pulang ke negaranya, maka petugas di haram akan mensupport ya untuk membelikan tiket sehingga para peziarah itu bisa pulang ke negaranya masing-masing. Ini subhanallah ya, luar biasanya kedermawanan orang-orang di negara Iran, terutama mereka yang menjadi pengurus ya di haram-haram makam Imam Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa lihat supir itu pada saat dia memasuki haram itu menundukkan kepala ya. Jadi orang di sana itu kalau melewati haram itu mereka terbiasa berhenti sejenak, menunduk, seolah-olah imam tuh berdiri ya di tengah-tengah kota gitu. Itu yang saya lihat fenomena spiritualitas yang luar biasa ya, walaupun dibalut dengan kota yang modern, tapi masyarakat di sana itu punya adab dan etika ketika melewati makam ya. Dan setiap mereka belok melewati makam itu semuanya menunduk dan mengucapkan salam terhadap Imam Ali Ridho. Ini adalah ritual yang biasa dilakukan para peziarah sebelum menyentuh zarih ya Imam.
Ini posisi Zorih Imam ini berada di luar makam, jadi dia lurus tegak sampai ke persis di mana makam Imam Ali Ridho itu berada. Jadi dari luar itu disebut Zorih ya. Jadi tempat orang tabarukan, orang yang punya niat atau hajat ya, untuk minta doakan ya. Dan bagi Muslim Syiah imam itu tidak dianggap meninggal ya, rohnya itu tetap hidup. Jasadnya meninggal tapi rohnya tetap hidup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi para peziarah sudah menjadi tradisi ya, bertabarukan dengan Zorih Imam sambil menyampaikan doa-doa dan sholawat ya, untuk minta disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat dikabulkan. Dan kita terbiasa menyentuh zuri-zuri tersebut sebagai bentuk salam kita kepada imam. Ini ibu saya alhamdulillah dapat bersentuhan dengan zuri tersebut. Suasana ziarah di makam Imam Ali Ridha menjelang sholat Jumat. Salah satu yang unik di negara Iran itu, ini mohon maaf bukan polisi ya, tentara ya, saya baru tahu juga. Nah, salah satu ciri khas di negara Iran itu, mereka wisuda itu di makam ya. Kalau kita di Indonesia kan wisuda di gedung atau apa. Tapi kalau di Iran itu mereka wisuda polisi dan sebagainya macam itu mereka laporan dengan imam ya. Ini ibu saya melambai, dia mengatakan dia dalam keadaan sehat dan mengucapkan pada cucu-cucunya mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Imam Ali Ridho. Ini adalah suasana di bawah tanah ya. Anda bisa bayangkan ini di haram Imam Ali Ridho itu ada bangunan di bawah tanah. Ini seolah-olah kita berada bukan di bawah tanah, padahal ini di lantai pertama di bawah tanah. Saya nggak tahu di bawahnya ada lantai lagi. Inilah salah satu keunikan dan kehebatan Iran ya. Mereka membangun bangunan di bawah tanah, tapi kita merasa kayaknya seperti bukan di bawah tanah ya. Anda bisa lihat megah sekali ini suasana di Darul Hujjah namanya. Di Darul Hujjah ini sebenarnya dispesialkan untuk para wanita ya. Tapi bagi peziarah yang ada keluarganya, istrinya dan sebagainya itu boleh ikut ke bawah. Saya kebetulan karena membawa ibu saya bersama tim, jadi kami dibolehkan untuk masuk ke Darul Hujjah namanya ya. Anda bisa saksikan ya betapa megahnya Darul Hujjah ini. Saya baru pernah melihat ornamen ya semegah dan sewah ini di dunia ya. Masya Allah. Inilah suasana yang begitu luar biasa, amazing ya di Darul Hujjah. Di bawah selanjutnya ini adalah vlog suasana sholat Jumat ya di Masjid Imam Ali Ridho. Jadi para peziarah itu melakukan sholat sunnah qabla Jum'ah. Nanti kalau sudah mulai sholat baru ditertibkan mana yang saf laki-laki dan wanita, karena ini di luar haram ya, jadi masih bercampur laki-laki dan wanita. Karena peziarah itu kan ada yang bersama muhrimnya dan lain sebagainya. Ini saya akan melihatkan suasana di malam hari ya di tengah kota Mashhad. Hotel setempat saya menginap ini kurang lebih berjarak 300 meter dari haram Imam Ali Ridho. Nah, saya melakukan vlog ini di malam hari ya, kurang lebih jam 10 malam. Ini hotel, di depan hotel kami itu di kota Mashhad. Di depan itu hotel Jawad, supermarket.
Allah Allah. Damasyad ini surganya para perziarah. Jadi yang mau berziarah shopping atau berziarah untuk spiritual lengkap. Masya Allah. Inilah kota pecinta Ahlul Bait di Indonesia ya. Kota yang penuh dengan kasih sayang, rahmat. Seperti yang suasana di tengah-tengah masyarakat ini begitu ramai dan langsung mudah. Ciri khas dari pasar di Iran itu nama-namanya warna-warni. Audit. Nah, ini saya ngevlog di malam hari jam 2 malam ya. Itu udara sangat dingin. Suhu saya lihat di dalam termometer itu 2 derajat Celcius ya. Anda lihat sudah berembun itu kota Iran. 2 minggu sebelum tanggal kami sebenarnya salju turun ya, cuman di Iran turunnya nggak lama ya, paling 2 hari gitu. Ini saya di luar ini ngeplok sambil kedinginan udah saya sebenarnya ini. Nah, Anda bisa lihat jam 2 malam itu masih terlihat orang lalu lalang ya. Dan di bawah hotel saya juga nanti Anda bisa lihat orang masih berlalu lalang para peziarah itu. Dan saya pernah mencoba jam 3 menjelang subuh itu saya pikir di makam itu sepi ya. Ternyata semakin malam itu haram itu semakin penuh ya. Bahkan untuk menyentuh zori imam saja susah sekali ya. Inilah suasana di malam hari. Dan ini vlog saya di siang harinya ya. Siang harinya. Ini menjelang sholat zuhur ya. Tetap saja masih banyak peziarah yang berdatangan ya dari seluruh dunia ini, bukan hanya dari negara Iran ya. Dari negara-negara yang ada kota-kota di Iran juga luar negeri ya. Karena saya banyak menyaksikan juga orang-orang Arab, orang Pakistan, kemudian Malaysia, Filipina, Thailand ya, yang saya sempat bertemu di sekitar haram Imam Ali Ridha. Kita kan bisa dengar logat-logat mereka ya. Ini kenapa banyak kayu di haram ini? Karena di musim dingin itu kan menjelang musim panas ya. Jadi mereka membersihkan debu-debu yang ada di ornamen-ornamen di sekitar haram Imam Ali Ridha. Anda bisa saksikan ya gaya-gaya berpakaian orang-orang yang berkunjung di makam Imam Ali Ridha. Nah, ini 2 tentara ya yang berjaga di sekitar makam imam. Nah, ini karena menjelang sholat zuhur, jadi ada peziarah yang sholat berjamaah dan ada yang berziarah dulu baru dia sholat, karena ini kan banyak musafir ya, jadi mereka juga tidak wajib sholat berjamaah. Jadi nanti mereka sholat membentuk safnya sendiri-sendiri. Nah, ini kalau yang bawa penyapu ini berarti dia penjaga haram ya untuk wanitanya. Memang waktu kita memasuki area makam itu pemeriksaannya ketat ya. Nah, ini saya bersama ibu saya setelah melakukan sholat zuhur ya, saya tidak berjamaah karena saya adalah musafir. Jadi saya masih bisa menyempatkan untuk ngeplok bagaimana orang-orang Syiah ya, Muslim Syiah yang mayoritas di kota Iran itu sholat ini di tengah-tengah haram ya, di antara karpet. Saya juga tidak melihat imamnya di mana, kemungkinan imamnya itu di dalam, jadi ini menyambung gitu ya, menyambung sapinya sampai keluar. Ini bukan ke arah makam ya, tapi ke arah keluar makam, jadi menghadap kiblat. Ini sepertinya panas kan, padahal untuk udara tuh siang itu 8 derajat ya, 5-8 derajat, dingin sekali. Jadi suasana yang dingin, tapi di sana orang-orang yang makanya kita lihat banyak yang memakai jas, jaket dan lain sebagainya, tutup kepala ya karena saking dinginnya ya. Nah, nanti menjelang sholat itu para petugas
ada yang mengatur saf ya, itu biasanya mereka bawa penyapu bulu ayam itu. Nah, jadi untuk menertibkan saf ya, yang duduk-duduk ini berarti mereka musafir ya, mereka tidak ikut sholat jamaah. Nah, beginilah suasana sholat berjamaah di tengah haram Imam Ali Ar-Ridha. Ini selanjutnya vlog saya berada di dalam haram ya, sebelum sampai ke haramnya di dalamnya. Nah, ini di tengah-tengahnya itu ada semacam ruangan luas lah ya untuk orang sholat jamaah. Biasanya kalau pemimpin imam menyampaikan pesan-pesan penting itu dibuat mimbar ya di tengah-tengah ini. Anda bisa saksikan ya suasana di tengah-tengah di dalam haram ini sebelum sampai ke makam. Orang itu ibaratnya majelis aza ya, orang merenung, berzikir, sholat sunat dan lain sebagainya di sini. Namanya alam ya, simbol tangan Abu Fadl Abbas. Baik, kita dengarkan keterangan dari guide saya. Panji sudah dipegang sama musuh kan? Kan balik ada serigala, kenapa? Karena Panji selalu dipegang sama Abu Fadl. Dipotong tangannya pun, Panji tangan Abu Fadl tetap pegang sama Panji. Arahan dari Yazid apa? Bahwa Panji itu ke Syam untuk kita buktikan bahwa Husain telah kata. Nggak bisa dibawa. Itu kan apa caranya? Dibilang maksudnya Yazid bahwa tangan tidak bisa dilepas, tangan Abu Abbas dari Panji. Bawa juga dengan tangan. Panji itu dibawa ke Syam dan berapa orang? 40 orang lebih. Sedangkan Abu Fadl Abbas tangan satu aja. Jadi perumpamannya apa? Wah, berat ini kan. Jadi orang Iran bikin seberat mungkin yang tidak bisa orang mengangkat. Jadi ketika ngangkat pun dia dibantu dengan beberapa orang. Sampai nanti di Syam katanya sih kita tetap kalah kecuali Panji sudah tangan. Apa yang remukkan tangan? Tangannya Fadl Abbas terus remukkan sama Al-Qudu, dia pegang. Sampai pada akhirnya Panjinya itu dikubur dengan tangan Fadl. aromahnya. Di sampai kapanpun perang pembantaian Karbala itu tidak pernah. Yauma intisaru dam ala sayf. Intisaru dam ala sayf. Perjalanan di museum di dalam haram Imam Ridha ini kita bisa saksikan ya, peninggalan-peninggalan dari dinasti Ming juga ada ya. Saya nggak tahu gimana hubungan Persia lama dengan Cina ya, tapi di sini banyak sekali guci-guci peninggalan dinasti Ming ya, menurut keterangan guide saya. Nah, guci-guci ini adalah bentuk bukti bahwa pernah terjadi pertukaran peradaban antara Persia dengan Cina ya. Anda bisa lihat ini peninggalan Persia lama ya. Bagaimana tempat minumnya, tempat menyimpan air. Ini betul-betul amazing ya. Nah, ini juga yang unik ya. Semua atlet yang juara Olimpiade internasional itu menyumbangkan piala-piala mereka kepada imam ya. Jadi mereka sumbangkan ini untuk imam. Nah, ini yang luar biasa ya. Mereka tidak pernah menyimpan medali mereka untuk mereka pribadi, tapi mereka sumbangkan untuk imam. Ini adalah para pejuang-pejuang olahraga di negara Iran yang mereka menang ya di Olimpiade internasional. Jadi ini tersimpan dengan rapi di Museum Imam Ali Ridha. Inilah suasana di museum ini. Ini posisinya di bawah tanah ya, tapi saya tidak merasa di bawah tanah karena memang oksigennya itu perasaan itu nggak di bawah tanah itu seperti biasa. Ini piala, medali emas, perak dan lain sebagainya. Mereka sumbangkan untuk imam. Inilah suasana di museum di bawah tanah di dalam haram, komplek haram Imam Ali Ar-Ridha. Nah, terlihat ibu saya juga merenung ya. Ini perangko di zaman Imam Khomeini.
Lampu. Ini ada foto ini ya, istri Syah. Keistimewaan di negara Iran itu, walaupun rejim Shah Pahlavi sudah digulingkan, tapi peninggalannya tetap dipelihara ya, tidak dihancurkan. Mereka menghargai ya perjalanan sepanjang sejarah berdirinya Republik Islam Iran, baik dari masa rejim Shah sampai kepada zaman Imam Khomeini, dan ini kita bisa saksikan ya perangko-perangko yang yang semuanya bergambar imam ya, Imam Khomeini, dengan berbagai macam desain ya. Saya tidak bisa ngeplok dengan jelas, mohon maaf ya, videonya sangat kurang nyaman ya, karena saya saat itu juga masih kurang bisa memegang kamera ya. Jadi saya perlihatkan saja gambar-gambar ini. Ini adalah mata uang yang pernah dipakai selama perjalanan Republik Islam Iran dari awal sampai sekarang. Cuman karena fokusnya kurang jelas. Nah ini kan kita bisa lihat tuh, kalau dalam bank ada kerajaan seperti Inggris, nah itu berarti masih di bawah kolonialisme saat rejim Shah itu. Jadi gaya mereka itu seperti gaya-gaya kerajaan di Inggris, Perancis ya, pada zaman Shah itu, karena mereka sangat terpengaruh dengan gaya-gaya Eropa saat itu ya. Inilah suasana yang luar biasa ya di museum di dalam haram Imam Ali Ar-Ridha. Ini museum ini sekali lagi berada di bawah tanah ya. Nah ini alam, namanya alam Dor ya, besar sekali ini. Ini biasa digotong oleh 40 orang sebagai simbol ya, simbol pengganti tangan Abu Fadl Abbas yang terpotong pada saat membela Imam Husain di Karbala. Ini biasanya diarak pada saat ritual Asyura ya. Diarak pada saat peringatan 10 Muharram, di mana syahidnya Imam Husain beserta sahabat dan keluarganya. Ini memang unik ya, saya melihat ornamen-ornamennya itu amazing lah. Ya mungkin kalau di Indonesia itu di Jogja. Nah, ini suasana persis di pintu Imam Ridho ya, pintu 1 Imam Ridho. Itu suasana di depan makam Imam Ali Ridho. Kebetulan saya dan ibunda baru selesai berziarah ya. Ini ziarah perpisahan kita, karena besoknya kita kembali lagi ke Indonesia. Inilah suasana di sore hari, agak sedikit mendung ya. Ibu saya terlihat kedinginan ya, mungkin karena ya memang suasananya sangat dingin ya. Tapi ya ala kulli hal, alhamdulillah ibu saya sehat walafiat ya selama kita traveling di Iran. Dan subhanallah, ini merupakan perjalanan spiritual yang tidak bisa saya lupakan. Makanya dalam vlog ini saya sharing ya, supaya Anda yang mempunyai kelebihan uang, kemudian mempunyai kecintaan terhadap Rasulullah dan Ahlul Baitnya, mudah-mudahan saya doakan Anda bisa berkunjung ke Iran. Amin ya rabbal alamin.
jam. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Selanjutnya ini adalah vlog saya saat menjelang pulang ya. Ini kita kembali di bandara domestik di kota Mashhad menuju kota Teheran. Perjalanan pakai pesawat itu kurang lebih 2 jam ya. Jadi lumayan lama, kalau pakai darat itu 13 jam. Jadi ini sore harinya ya. Inilah suasana di dalam bandar kota Mashhad. Saya yang terkejut itu ada tulisan sehat ya di bandara itu. Jadi di Iran itu sehat ditulis sehat juga seperti bahasa Indonesia ya. Nah, ini bandaranya juga lumayan modern ya suasananya. Ini nampak para peziarah yang mau pulang ke tempatnya masing-masing, baik mereka itu peziarah dari domestik maupun dari luar negeri ya. Nah, ini kedatangan kami di Bandara Mehrabad ya, yaitu bandara tempat kita berangkat lebih awal. Nah, kita ibu saya nampak keletihannya. Nah, kita menunggu taksi langganan tim itu, dia mungkin kejebak macet ya, jadi agak lama kita menunggunya, kurang lebih 1 jam lebih ya. Ini salah satu tim kita, Pak Agus, yang ikut berziarah juga ke Iran bersama saya dan ibu saya. Nah, inilah suasana di bandara di malam hari, Bandara Mehrabad. Jadi cukup ramai ya, walaupun di musim dingin, dalam suasana masih di minggu-minggu Syahadah Fatimah Zahra. Di saat keberangkatan saya di bulan Februari 2018 ini,
memang di saat musim dingin dan bertepatan dengan minggu-minggu syahadah putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Ini terlihat sebenarnya setelah hujan ya. Setelah hujan ibu saya kedinginan ya. Tapi dia tetap semangat. Alhamdulillah.